Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu mari kita awali dengan doa bersama. Kita doakan guru-guru kita semuanya dan orang tua kita semuanya juga di rumah, Bapak Ibu, termasuk kalian semuanya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehat jasmani sehat rohaninya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezeki oge sing kalancar ngagulontor. Kemudian yang sedang kesulitan ekonomi cepat diberikan kemudahan, yang belum menemukan jalan cepat juga diberikan solusinya. Kemudian yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan. Wa ala hadiniya wa li kulli amin sholihah. Al-Fatihah. Niat. Spidol sudah ada. Spidol. Papan tulis. Udah ada papan tulisnya, ada spidolnya enggak? Oh sini. Kamu mah. Yang lihat saya. Karena pasti saya suka membuat contoh. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, terlebih dahulu kita tes. Ada berapa macam bina? Yang pertama bina. Apa itu bina sahih? Kemudian contohkan yang sulasi. Contohkan yang rubai. Yang selanjutnya bina. Apa itu bina mudha'af? Contohkan yang sulasi. Contohkan yang rubai. Kemudian apa bina mahmuz? Contohkan yang mahmuz, Pak. Contohkan yang mahmuz ain. Contohkan yang mahmuz lam. Oke, lanjut bina misal. Apa itu bina misal? Kemudian misal wawi. Misal ya'i. Kemudian apa bina ajwab? Contohkan yang wawi. Asalnya. Contohkan yang ya'i. Asalnya. Kemudian apa bina nakis? Contohkan yang nakis wawi. Asalnya. Contohkan yang nakis ya'i. Asalnya. Kemudian terakhir bina yang ketujuh yaitu bina lafif. Apa pengertian bina lafif? Kalau huruf elatnya berada pada ain fiil dan lam fiil disebut lafif. Lafif
Afif makrun ya. Kemudian apa bina lapif mafruk? Pengertian bina lapif mafruk. Testing. Lapif mafruk. Iya. Pokoknya yang tengah ain fiilnya itu sahih. Berarti yang ada huruf elatnya ada pada pa fiil dan lam fiil. Itu namanya mafruk, terpisahkan oleh huruf yang sahih. Baik. Kenapa saya mengulang-ulang itu supaya terus melekat di hati kamu keilmuan-keilmuannya. Ini saya percayakan tasrifannya untuk cari contoh-contohnya, tidak hanya ada pada contoh di itu saja, dalam kaidah saja, karena 7 macam bina itu terkumpulkan dalam kaidah untuk dikembangkan pada berikutnya. Itu silakan untuk diulang di kegiatan Jamiah Sorfiyah. Kemudian lanjut sekarang membahas tentang kalimat isim. Kalimat isim itu ada 2, 1 2 apa mu'rab, apa mabni. Ada berapakah isim kalimat isim yang mabni? Sebutkan. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, isim istifham, isim isyarat, isim fi'il, isim jalal, maf'ul, munada, maf'ul alam, munada, maf'ul musyah, fa'il mutlaq, baik, sekarang kita bahas tentang kalimat isim yang mu'rab. Kalimat isim yang mu'rab itu i'rabnya punya berapa? 3. 1 2 3. Yang rofa ada berapa macam? 7. Yang nasab ada berapa? 15. Yang jar ada berapa? 3. Kita bahas kalimat isim yang i'rabnya dibaca rofa. Kalimat isim yang i'rabnya dibaca rofa ada berapa? 7. 1 fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar mubtada, isim yang maf'uliyah, fa'il maf'uliyah, fa'il marfu', na'at atau maf'uliyah. Baik, salah satunya adalah fa'il. Fa'il itu pembuatannya ada 3 format. Format yang pertama isim dhohir. Fa'il isim dhohir. Sebutkan. Fa'il isim dhohir. Contoh. 2 fa'il isim dhohir. Contoh. Yang ketiga format apa? Fa'il muawwal bil masdar. Contohnya? Baik, yang kedua kalimat isim yang dibaca yang i'rabnya dibaca rofa adalah naibul fa'il. Kemudian format naibul fa'il ada berapa? 3. Sebutkan. Contohkan. Lanjut. Naibul fa'il isim dhamir. Contohnya. Kemudian yang kedua, yang ketiga. Naibul fa'il muawwal bil masdar.
Contohnya. Kemudian yang ketiga, kalimat isim yang i'rabnya dibaca rofa. Apa itu? Mubtada. Kemudian ada berapa format mubtada? 1. Mubtada isim dhamir. Contohnya. Yang kedua. Contohnya. Lanjut, apa itu? Contohnya. Hah? Antasumu khairul lakum. Di tawil masdar menjadi berarti lari kepada masdar. Masdarnya apa? Soma yasumu sauman atau siaman. Jadi siamukum khairul lakum. Ya, jadi kelihatan rofanya. Tapi kalau kalimatnya antasumu tidak kelihatan, hanya mahalnya saja. Tempatnya itu dibaca rofa. Lanjut. Yang keempat, apa itu? Ada berapa formatnya khobar mubtada? 1, 2. Kemudian yang mufrad terbagi 1. Mustaq. Kemudian yang jamid terbagi 1. Contohnya 2. Contohnya. Kemudian yang mustaq contohnya apa? Zaidun qaimun. Wah, lengkap dari perempuan. Kemudian yang selanjutnya format khobar mubtada ghair mufrad. Terbagi berapa bagian? 1, 2. Kemudian yang jumlah terbagi berapa bagian? 1. Contohnya. Kemudian yang kedua. Contohnya. Kemudian format yang kedua ghair mufrad. Yang selanjutnya apa? Kemudian contoh sibah jumlah. Zaidun indaka, jar majrur, Zaidun indaka. Paham sibah jumlah? Apa itu sibah jumlah? Apa itu sibah jumlah? Hah? Sibah jumlah gimana? Mentalukan dorob ataupun jar majrur kepada isimnya ataupun kepada fiilnya, itu namanya sibah jumlah. Karena aslinya yang jumlah itu hanya terbagi 2 bagian, 1 jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Baru ada mubtada khobar, ini jumlah ismiyah. Oh, ada fi'il dan fa'il, ini jumlah fi'liyah. Kenapa jumlah fi'liyah dikatakan jumlah fi'liyah? Karena diawali dengan kalimat fi'il. Kenapa jumlah ismiyah dikatakan jumlah ismiyah? Karena dimulai dengan kalimat isim. Makanya disebut mubtada kalau yang isim, kemudian yang fi'il disebut jumlah fi'liyah. Itu. Kemudian selanjutnya, sebetulnya di situ kalau mau diperdalami, contoh yang jumlah fi'liyah. Contoh yang jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah contohnya apa? Yang jumlah fi'liyah contohnya apa?
Zaidun, koma abuhu. Kita sedang mencontohkan tentang khobar yang terbentuk dari jumlah fi'liyah. Lapad koma abuhu. Koma abuhu itu sudah terdiri dari susunan fi'il dan fa'il. Kemudian nanti kalau digabungkan antara Zaidun koma abuhu itu termasuk jumlah kubro. Tapi kalau hanya koma abuhu saja itu namanya jumlah sugro. Kubro itu mencakup di dalamnya ada jumlah. Kalau kubro cukup hanya ada susunan fi'il dan fa'il saja. Itu dalam keterangan kitabnya Faidul I'rab. Ya. Nantilah lebih dalam lagi, cuman kita sejelaskan saja. Lanjut sekarang yang kelima, isim yang dibaca rofa. Contohnya, buatkan yang dari ahwatnya. Dari ahwat kana apa? Yang dari ahwat kana. Apa saja ahwat kana? Selain kana apa contohnya? Laisa Zaidun qaiman atau bariha pati'a, banyak contohnya selain kana. Makanya kamu harus mengembangkan sendiri, sayapnya itu dikembangkan, jangan didiamkan saja hanya ada pada contoh itu aja, nantinya tidak akan berkembang ya. Harus dicarikan contoh-contoh yang lain, tidak hanya ada seperti itu dalam penjelasan tentang macam-macam bina. Yang sulasi contohnya itu, yang rubai contohnya itu. Coba cari contoh yang lain, baru kamu mau mengembangkan sayap bagaikan anak burung yang mau belajar terbang. Itu kerepekan gitu sementara, tapi nanti kalau sudah pandai terbang, wah enak gitu ya. Ini hanya dasarnya aja. Yang ke-6, khobarnya inna wa watwa. Contoh, kemudian amilnya ini apa? Apa? Tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Kalau kana tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Kemudian yang ke-7 apa? Tabil marfu'. Kemudian terbagi berapa bagian tabil marfu'? 1. Lanjut. Taukid atau taukid badal. Yang naat terbagi berapa bagian? 1. Contohnya, Ja'a rajulun al-fadilu, yaitu terkandung di dalamnya apa? Di dalam al-fadilu terkandung apa? Isim domir yang kembali kepada rajulun itu. Jadi huwa. Nanti kalau rajulani berarti al-fadilani. Rajuluna al-fadiluna, hum berarti. Ya, itu namanya naat. Naat hakiki. Sekarang yang naat sababi. Contohnya, al-fadilu abuhu. Itu yang dimaksud abuhunya. Oh, bedanya begitu. Kalau hakiki hanya terkandung di dalamnya isim domir. Kalau yang sababi terkandung di dalamnya isim yang dohir. Yang itu domir, ini dohir. Itu bedanya begitu. Kemudian yang kedua, tabilil marfu. Yang kedua apa? Atop terbagi berapa bagian? 1. 2. Contoh yang nasab. Shadaqallahu
Silakan kembangkan contoh yang lain bila perlu. Kamu nanti kayak begini, seperti saya ini begini. Ada yang menjadi instruktur di dalam pertemuan, kemudian membacakan seperti saya begini, kemudian memberikan contoh yang lainnya selain ini, gitu. Kemudian yang kedua atau contohnya hak sama abu haksu mal. Yang ketiga tabil marfu. Taukid terbagi berapa bagian taukid? 1, 2. Apa itu taukid lafdi? Apa itu taukid lafdi? Belum ya? Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah taukid lafdi. Taukid lafdi itu taukid yang menguatkan lafadznya itu sendiri. Contoh, Ja'a Zaidun. Zaidun. Ja'a Zaidun. Zaidun. Berarti Ja'a wis teko. Sopo Zaidun pa Zaid. Zaid. Itu 2 kali mengulangkan kata lafaz Zaid. Telah berkata siapa Ustadun. Ustad. Itu namanya taukid lafdi. Mengulang-ulang lafaz yang sudah terungkap. Paham ya? Halo? Pak Guru berkata. Berarti guru berkata. Berkata guru. Nah, berarti kata guru yang pertama dikuatkan oleh guru yang kedua. Ja'a Umar, Ja'a Khalidun, Khalid. Ja'a wistaka sapa Khalidun Khalid. Khalid yo Pak Khalid. Berarti Khalid yang kedua menguatkan Khalid yang pertama, disebut taukid lafdi. Paham? Oke, pahami begitulah supaya kamu memahami ilmu nahwunya. Kemudian yang kedua ada istilah taukid maknawi. Taukid maknawi itu taukid yang terkandung di dalamnya maknanya itu sendiri. Dalam maknanya itu sendiri. Contohnya begini. Oh, alhamdulillah gede. Ja'a al-khalifatu. Khalifatu. Nafsuhu. Ja'a al-khalifatu nafsuhu. Yo awak dewekna. Enggak, tidak ada orang lain di dalamnya. Pokoknya khalifah yang datang. Inilah yang disebut dengan maknawi. Dianya sendiri yang datang. Nanti banyak contohnya. Ya tinggal dikembangkan aja. Gitu. Lanjut. Yang keempat, sekarang isim yang dibaca rofa yang tabi lil marfu bagian badal. Badal itu nanti terbagi kepada 4 bagian. 1, badal kul min kul. Contohnya apa? Menggantikan seluruhnya dari keseluruhnya. Kul itu seluruh, ya. Kemudian mingkul dari seluruhnya. Contohnya begini. Ja'a Zaidun ahuka. Ja'a wistaka sapa Zaidun ahuka yo sedulur anjeun. Jadi seluruh si Zaid ada di si ahuka ini, gitu. Ya, yang menjadi saudara anjeun, gitu. Saudaramu, gitu. Ini namanya keseluruhan. Nanti akan beda lagi dengan badal. Yang kedua apa? Ba'du min kul. Badal ba'du min sebagian dari keseluruhan. Contoh ba'du min kul.
akaltu arogipa sulu tatisu. Sulu tatisu. Akaltu wis mangan sapa ingsun arogipa ing apa roti ya, saya sudah makan kepada roti, makan roti, isinya yang dimakan sulu sahu, karena mengikuti ini sepertiganya roti ngaburas roti namanya. Kalau dimakan setengah segitu, kalau dimakan sepertiga gimana? Dibagi 3 aja mungkin. Ya, begitu. Nah, ini berarti saya makan roti ini keseluruhan. Tapi yang dimakan hanya sulusau sepertiganya aja. Berarti ini merupakan badal ba'du minkul. Yang dimakannya sebagian, tapi yang diucapkan keseluruhannya. Itu. Ya. Karena tidak ada jenis selain roti itu yang dimakan. Pokoknya sepertiga roti. Harus. Yang selanjutnya ada ba'dal istimal. Ba'dal istimal itu badal yang istilah kata yang dipakai, yang ada pada orang itu. Misalkan begini. Apa sih yang terkandung di dalam orang itu? Apa sih yang ada di dalam saya ini? Contoh, saya namanya Jair. Jabani Zaidun. Jabani Zaidun. Jabani wis gumunakan ingsun Zaidun sapa Pak Zaid. Loh, apa yang membuat gumun dari Pak Zaid itu? Oh, makmumi yang tugas ilmu. Oh, apa sih yang membuat kegumunan kepada diri saya itu? Siapa si Zaid yang telah buat? Oh, keseniannya. Nah, ini namanya badal. Apa sih yang membuat seneng yang ada pada diri orang itu, atau yang ada pada diriku ini? Oh, ini apanya lah? Oh, hidungnya misalkan pesek. Ya, itu. Oh, rambutnya. Itu berarti namanya badal istimal, penggunaannya, pemanfaatan yang ada pada orang itu. Apanya nih? Itu yang membuat kekaguman itu. Ya, oh, kepintarannya. Nah, itu namanya badal istimal. Oke? Kemudian ada yang terakhir yaitu badal golat. Golat itu luput, kesalahan mengucap. Contohnya, teman-teman, saya di sana sudah lihat si Zaid. Kuda. Itu tak. Ya. Ro'aitu Zaidan. Ro'aitu Zaidan al-Farsa. Ro'aitu telah melihat siapa saya Zaidan di Zaid. Kuda. Gitu. Oh, ini al-Farsa, ini berarti badal golat. Badal pengganti dari sini, tetapi luput, kesalahan mengucap, kesalahan berkata, golat namanya. Banyak contoh-contohnya, tinggal kamu kembangkan seperti apa contoh yang badal golat,
seperti apa contoh yang badal istimal, seperti apa contoh yang badal ba'du min kul sebagian dari keseluruhan, seperti apa contoh badal kul min kul keseluruhan dari keseluruhan. Itu perlu pengembangan kita sendiri, bukan saya yang mengembangkan. Otomatis kalian semuanya yang mengembangkan untuk pandai mahiron fil arabiyah. Ya, paham dalam bahasa Arab perlunya ada pergulatan dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Karena tidak mungkin orang lain yang belajar, saya yang pintar, atau sebaliknya saya yang belajar, kamu yang pintar. Paham? Itu. Mari kita jangan membuat diri kita menjadi mabni. Apa mabni? Apa arti mabni? Tidak bisa berubah. Kenapa kita tidak bisa berubah? Jadilah kita mu'rab. Mu'rab itu yang siap menghadapi tantangan. Ada irob rofa, kita jadi atas siap. Ada irob nasab berjajar dengan Pak Camat, siap. Itu. Saya berada dengan orang-orang yang di bawah masyarakat, siap. Irob namanya. Paham ya? Kamu harus jadi irob. Irobnya kalimat isim, yang irobnya dibaca nasab ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai 15 itu. Salah satunya yaitu yang menjadi maf'ul bih. Oke? Isim yang dibaca nasab yang pertama maf'ul bih. Udah ini aja saya membahasnya tentang maf'ul bih. Oke? Dilanjut. Maf'ul bih formatnya, awas. Salah satu isim yang dibaca nasab Bapak? Enggak ada nih. Menghapusnya enggak ada. Tulisannya gede-gede isinya. Darabtu Zaidan. Jadi maf'ul bih itu setelah ada fi'il dan fa'il, ada pekerjaan, ada orang yang mengerjakan, ada yang menjadi objek penderita. Siapa yang menjadi penderita? Ini Zaidan. Nah, ini dibaca nasab dalam aturan bahasa Arab. Karena menjadi maf'ul bih. Baik. Maf'ul bih terbagi formatnya 3 bagian. 1. Format terbentuk dari isim dohir. Contohnya apa? Ini darabtu Zaidan, isim dohir. Kelihatan nampaknya. Sekarang saya mau minta contoh buat kalian. Buatkan contoh. Saya sedang main bola. Saya sedang sepak bola. Apa? Ayo. Saya sedang sepak bola. Abu kurotal. Saya tulis. Abu kurotal. Dami. Kenapa? Itu karena budak pilih lagi bisa kalian ini mah ngerti. Jadi budak pilih no? Apa budak pilih? Apa budak pilih? Nah gitu, susunan dari mudak dan mudak pilih. Jadi contoh yang lainnya seperti yang kemarin sudah contohkan, gehu terdiri dari unsur daging dan tahu. Berarti jumlah idopah itu gehu teh. Gehu jumlah idopah karena lamun disebutkan aina ge daging unggul naon? Mudah. Iya kalau ada dalam susunan
Idopa, baru mudok. Ini mah enggak, saya sendirian aja, pokoknya mah dage bembul. Hah? Mufrad, betul. Mufrad. Ada murokab, ada mufrad. Itu istilah-istilah yang harus kita pahami. Kalau murokab nanti terbagi berapa bagian? 2, 1. Idopi dan majzi. Ya. Ayo. Jadi macam-macam ayah gehu, daging tahu, ayah goreng tempe, goreng tempe. Babi tipuk jeng. Itu jadi jenisnya macam-macam. Ayah idopi, ayah majazi, ayah mufrad, kalimat itu. Ya, bentuknya, formatnya itu. Oke, kena bahasa dari tebal polling. Oh, paham ya? Ini berarti contoh apa? Contoh al-abu, fiil dan fa'il. Kemudian ini ya kurotal kodam menjadi apa? Kalau mampu ada ulama baca al-abu kurotil kodami. Masa kurotil ini? Til aja. Kurotal dibaca nak kasob. Dibaca nak kasob. Kalau dibaca kasrob jer. Udah kurotil atau kurotul. Salah, kurotul salah. Apalagi kurotil. Sekarang begini, satu lagi saya beri contoh yang terbuat dari isim dhamir. Saya bermain tenis meja. Hah? Apa? Kuranglah? Ayo, tahulah apa? Tahulah apa? Kurang tahulah? Ya. Air keranjang ngambil basketnya. Ngambil. Apa itu basket? Penggabungan antara kuro jeung kodam, kuro jeung yad, kuro jeung tawilah itu namanya dibaca nasab, terbuat dari idofah. Ya, guys, itu prinsip. Itu yang contoh isim dohir, maf'ul bi isim dohir. Sekarang yang kedua format apa? Isim dohir. Format yang isim domir. Contohnya apa? Halo. How are you? Yang kedua yaitu format isim domir. Apa contohnya? Format maf'ul bih yang isim domir. Kumaha contohna? Kalau domir itu ada yang dibaca ropa, ada yang dibaca nasab, ada yang dibaca jer. Kalau yang dibaca ropa bunyinya apa? Iya, ayo bunyikan. Huwa, huma, hum, hiya, hum. Karena yang dibaca roba otomatis dia akan menjadi apa? Kedudukannya akan menjadi apa? Akan menjadi mubtada. Ya, karena isim yang dibaca roba huwa, huma, hum, hiya. Kalau yang dibaca nasab bunyinya apa? Iyahu, huma, iyahum, iyahuma, iyahunna,
iyakuma, iyakum, iyakuma, iyakunna, iya. Nah itu yang dibaca nasab, tetapi nanti di situ akan menjadi domir yang munfasil, terpisah dari fiilnya. Contoh, dorobtu iyahu. Iyahunya kepada siapa? Kepada anjing misalkan. Dorobtu, saya sudah pukul iyahu kepada anjing. Asalnya kalba. Ya, karena dibuat isim domir, jadi iyahu. Berdua iyahuma. Gitu. Ada nanti yang terbuat dari domir muttasil, tergabungkan antara fiil dan fa'il. Kemudian domir. Domirnya menjadi apa kedudukannya? Menjadi apa? Maf'ul. Jadi contohnya gimana? Ayo bikin. Bikin contohnya. Apa contohnya? Ai tadi madorobtu Zaidan, jelas ketempo si Zaidannya teh. Ai nama orang menta pang bikinkan dari isim dohir, dari isim domir. Doroba hu Zaidun, boleh dorobahu Zaidun. Dorobahu wis mukul hu ing Zaid, hu ing Umar, sopo Zaidun Zaid. Gitu. Paham ya? Atau doroba wis mukul sopo Umar hu ing anjing, meong, boleh. Paham ya? Itu berarti terbuat dari isim domir. Dorobahu ma dorobahu doroba. Ayo lanjutin. Tuh 2, 3. Dorobakum. Nah, paham ya? 1 maf'ul bih formatnya terbentuk dari isim domir. Contohnya kemudian yang kedua formatnya isim domir. Contohnya itu erek di tiheulakeun maf'ulna teu naon, erek dipandeurikeun. Contoh, Mas dulu bodeng ya. Oh ini boleh. Iya karena budu. Oh ini contohnya. Ini kan isim apa? Isim apa? Isim domir. Iyaka mungkin. Makanya fungsinya untuk mendahulukan maf'ul bih itu karena hanya kepada. Akan beda lagi. Na'budu iyaka. Isinya lain lagi. Bisa aja nanti selainnya dia juga bisa disembah. Makanya didahulukan iyaka hanya kepadamu. Na'budu meminta. Wa iyaka dan hanya kepadamu. Nasta'inu kami memohon pertolongan. Terbuat dari isim domir. Isim domir. Paham ya? Oke, banyak contohnya. Terus dikaji sama kamu. Kemudian yang ketiga, format yang ketiga yaitu format yang ketiga enggak ada. Maf'ul bih yang ketiga enggak ada. Masa?
Ada mawal bil masdar dong. Ada. Enggak ada. Tambahin. Nah, kalau enggak ada tambahin. Sama dengan yang kemarin. Muawal bil masdar. Terakhir, majinya terakhir. Bil masdar. Wah, nah di colongan itu gini. Proses pembuatan maf'ul yang muawal bil masdar sama seperti yang kemarin di saat sedang rofa. Hanya nanti ini maf'ul. Ya, maf'ul. Yang nanti maf'ul itu prosesnya terbentuknya dari muawal bil masdar. Artinya ada an, kai yang masuk pada huruf itu. Contohnya kelihatan nggak? Yuridullahu yuridullahu an yuhid kol hakti yuridu bakal ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ayyuhiqa ing yenta. Loh, kok ingin tak? Karena ini adalah menjadi maf'ul. Maf'ul dari mana? Karena ada fi'il, fa'il, kemudian butuh maf'ul. Lah katanya maf'ul dibaca nasab. Kok ini enggak? Oh, ini kamu kalau pengen tahu bahwa ini lafaznya dibaca nasab, ditakwil dulu ke masdar kan masuk. Haqqa yuhiqqu qal haqqi haqqi. Ini masdar. Ini namanya proses perpindahan dari kalimat ayyuhiqa. Ini mah dibaca nasabnya itu karena kemasukan an, fi'il mudhari yang kemasukan an. Paham ya? Ulah bengong. Ayyuhiqa kalau tidak dimasuki ini, kamu bacanya apa? Yuhiku. Tapi kalau kemasukan ini ayyuhiqa. Paham ya? Lah, kalau ini dibaca nasabnya apa? Karena menjadi maf'ul ini. Yuridullah ihqaqain, nyatakan perkara hak. Nyatakan perkara hak. Ini baca nasab. Kenapa? Karena menjadi maf'ul. Kalau ini juga sama jadi maf'ul, cuman dalam bahannya saja dibaca nasab. Lah kalau kamu ingin pengen buktinya, masukkan kepada masdar. Paham ya? Satu lagi. Terus yuk. Paham? Bikin lagi contoh kalau masih belum paham. A'lamu. Siapa namanya? Mana nih? Hah? Roy. Dohoy. Kan gampang banget, Kak. Nisa. Guys, pating Nisa. A'lamu. Baca. Bilmat takuti. Udah jelas, kamu udah paham berarti. Ada hurufnya. Alamu saya tahu. Anisa pada Nisa. Bang Anisa itu iya tuh alamu salah. Maaf Nisa.
a'lamu annan nisa'a. Pakai an dong. Annan nisa'a, annan nisa'u, annan nisa'i. Kenapa annan nisa? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa berikan alasan? Karena kemasukan an. Apa artinya an? Sebutin dulu an namanya. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan kepada isimnya, ini isim, dan merupakan kepada khobarnya, ini khobarnya. Itu lah. Sekarang a'lamu saya tahu bahwa Nisa itu ada di dalam sekolah. Kan gitu. Ing satu Nisa iku fil madrasah. Kok iku? Kami jadi khobar. Khobarnya apa? Khobarnya apa? Khobarnya anna. Anna Nisa ing sayatos Nisa iku. Kok iku? Karena khobarnya inna. Ya. Sama karena Zaidun Amron. Kenapa? Karena Zaidun Qaiman. Kenapa Qaiman jadi iku? Karena menjadi khobarnya karena. Ini juga sama. Ini juga menjadi khobarnya anna. Sementara ini isimnya. Oke. Kita kembali kepada permasalahan. Tadi dikatakan bahwa maf'ul yang ketiga prosesnya terbuat dari muawwal bil masdar. Jadi bunyinya gini. A'lamu istiqrar Nisa fil madrasati. Loh kok ini ada kalimat istiqrar dari mana? Kan sama. Anak Nisa, saya Nisa iku fil madrasati tetap. Dari mana coba? Dari fi yang punya ta'aluk. Ya, ta'aluknya kepada apa? Kepada istiqrar. Istiqrar yastaqiru istiqraran. Jadi a'lamu istiqraran Nisa fil madrasati. Jadi isinya sama artinya. Ini menyatakan ketetapan Nisa ada di dalam sekolah. Ini juga sama, bahwa saya tahu. Taunya apa? Taunya kepada Nisa itu tetap ada di sekolah. Paham? Ada desain? Oke. Itu berarti saya ulangi. Isim kalimat isim yang i'rabnya dibaca nasab satu menjadi maf'ul bih. Kemudian formatnya maf'ul bih terbuat dari satu. Contohnya. Kemudian format yang kedua terbentuk dari. Contohnya. Kemudian yang ketiga terbentuk dari. Maf'ul bih yang terbentuk dari muawwal bil masdar. Contohnya. PR dari saya masing-masing membuat contoh, ya, membuat contoh dari masalah maf'ul bih ini. Nanti satu persatu ke depan, bacain contohnya. Duduk, balik lagi, duduk, balik lagi, Oke. Sekian dan terima kasih. I see you again. Mari sama-sama untuk kita berdoa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.